Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Seorang pengembang teknologi pembelajaran ingin mengetahui seberapa baik aplikasi yang telah dibuat. Pengembang tersebut melakukan evaluasi dengan menguji coba aplikasi tersebut pada sekelompok pengguna yang representatif. Metode evaluasi apa yang dilakukan oleh pengembang tersebut? A. Uji coba beta. B. Uji coba alpha. C. Uji coba AB. D. Uji coba eksperimental. Jawaban yang benar adalah A. Uji coba beta. Uji coba beta adalah salah satu metode evaluasi yang dilakukan oleh pengembang untuk mengetahui seberapa baik aplikasi yang telah dibuat. Dalam uji coba beta, aplikasi akan diuji coba pada sekelompok pengguna yang representatif sebelum aplikasi tersebut dirilis secara resmi. Seorang guru ingin mengevaluasi efektivitas aplikasi pembelajaran yang telah digunakan oleh siswanya. Guru tersebut melakukan observasi terhadap siswa yang menggunakan aplikasi pembelajaran tersebut. Apa yang dapat diketahui dari penggunaan observasi dalam evaluasi teknologi pembelajaran? A. Seberapa efektif aplikasi pembelajaran tersebut? B. Seberapa cepat respon pengguna dalam menggunakan aplikasi? C. Seberapa banyak fitur aplikasi yang digunakan oleh pengguna? D. Seberapa aman aplikasi pembelajaran tersebut? Jawaban yang benar adalah B. Seberapa cepat respon pengguna dalam menggunakan aplikasi. Observasi adalah salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa cepat respon pengguna dalam menggunakan aplikasi. Dengan melakukan observasi, guru dapat mengetahui seberapa cepat siswa merespon tindakan pada aplikasi pembelajaran tersebut. Dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran, salah satu metode yang dapat digunakan adalah pendekatan kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif dalam pengembangan teknologi pembelajaran? A. Pendekatan yang menekankan pada pengembangan teknologi pembelajaran secara individual. B. Pendekatan yang menekankan pada kerjasama antara pengembang, pengajar, dan siswa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. C. Pendekatan yang menekankan pada pemanfaatan teknologi pembelajaran secara mandiri oleh siswa. D. Pendekatan yang menekankan pada penggunaan teknologi pembelajaran sebagai alat bantu mengajar bagi pengajar. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan yang menekankan pada kerjasama antara pengembang, pengajar, dan siswa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Pendekatan kolaboratif dalam pengembangan teknologi pembelajaran adalah metode yang menekankan pada kerjasama antara pengembang, pengajar, dan siswa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan teknologi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Seorang pengajar ingin mengimplementasikan teknologi pembelajaran dalam kelasnya.
Dia memilih metode Flipped Classroom sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Apa yang dimaksud dengan Flipped Classroom? A. Metode pembelajaran yang menekankan pada penggunaan perangkat teknologi dalam kelas. B. Metode pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antara pengajar dan siswa dalam membuat materi pembelajaran. C. Metode pembelajaran yang menekankan pada siswa sebagai penggerak dan pengelola pembelajaran, sedangkan pengajar sebagai fasilitator. D. Metode pembelajaran yang menekankan pada pemanfaatan video sebagai media pembelajaran di luar kelas. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Jawaban yang tepat adalah D. Metode pembelajaran yang menekankan pada pemanfaatan video sebagai media pembelajaran di luar kelas. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Flipped Classroom adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pemanfaatan video sebagai media pembelajaran di luar kelas. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengubah peran siswa sebagai penerima informasi menjadi sebagai pengelola dan penggerak pembelajaran. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran, seorang pengajar memilih untuk menggunakan metode blended learning. Apa yang dimaksud dengan blended learning? A. Metode pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan ajar yang berasal dari berbagai sumber. B. Metode pembelajaran yang menekankan pada penggunaan perangkat teknologi dalam kelas. C. Metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. D. Metode pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antara pengajar dan siswa dalam membuat materi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Dalam metode ini, siswa dapat mempelajari materi pembelajaran secara online dan bertemu dengan pengajar dan teman-temannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pengembangan teknologi pembelajaran antara lain. 1. Memperhatikan tujuan dan sasaran pembelajaran. 2. Mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 3. Menyesuaikan teknologi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan pembelajaran. Pernyataan yang benar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pengembangan teknologi pembelajaran adalah A. Hanya pernyataan 1 dan 2 yang benar. B. Hanya pernyataan 1 dan 3 yang benar. C. Hanya pernyataan 2 dan 3 yang benar. D. Semua pernyataan benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua pernyataan benar. Ketiga hal tersebut sangat penting diperhatikan dalam penerapan pengembangan teknologi pembelajaran. Tujuan dan sasaran pembelajaran menjadi acuan dalam mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Sementara itu, teknologi pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan pembelajaran. Dalam penerapan pengembangan teknologi pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan metode yang tepat. Metode yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan teknologi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah A. Lecture Capture, B. Twitter, C. Instagram, D. TikTok. Jawaban yang tepat adalah A. Lecture Capture.
Lecture capture adalah metode yang digunakan untuk merekam kuliah atau presentasi, dan menyimpannya dalam bentuk digital untuk dilihat kembali oleh peserta didik. Metode ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan teknologi, karena peserta didik dapat mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Dalam penerapan pengembangan teknologi pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pembelajaran yang digunakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti A. Survei, B. Wawancara, C. Observasi, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat digunakan untuk mengukur kepuasan peserta didik terhadap teknologi pembelajaran yang digunakan. Wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengalaman peserta didik dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Sementara itu, observasi dapat digunakan untuk melihat langsung bagaimana peserta didik menggunakan teknologi pembelajaran dan mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi tersebut. Apa yang dimaksud dengan aturan perundang-undangan dalam pengembangan teknologi pembelajaran? A. Sebuah dokumen yang mengatur tentang teknologi pembelajaran. B. Sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah mengenai penggunaan teknologi pembelajaran. C. Sebuah pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional tentang teknologi pembelajaran. D. Sebuah kode etik yang dibuat oleh para ahli teknologi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah mengenai penggunaan teknologi pembelajaran. Aturan perundang-undangan dalam pengembangan teknologi pembelajaran merujuk pada peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang mengatur penggunaan teknologi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Mengapa aturan perundang-undangan dalam pengembangan teknologi pembelajaran penting? A. Agar teknologi pembelajaran dapat digunakan secara bebas tanpa ada batasan. B. Agar teknologi pembelajaran dapat digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. C. Agar teknologi pembelajaran hanya digunakan oleh pihak yang memiliki izin khusus. D. Agar teknologi pembelajaran dapat dikontrol dan diawasi penggunaannya. Jawaban yang tepat adalah D. Agar teknologi pembelajaran dapat dikontrol dan diawasi penggunaannya. Aturan perundang-undangan dalam pengembangan teknologi pembelajaran penting karena dapat mengontrol dan mengawasi penggunaannya, sehingga teknologi pembelajaran dapat digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tidak menimbulkan masalah hukum. Jawaban yang tepat adalah D. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pengembang Teknologi Pembelajaran Part 8. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.